Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Masuk di dalam penyediaan Tuhan. Berapa banyak yang sudah dan sedang masuk dalam penyediaan Tuhan? Saya melihat tangan-tangan Bapak Ibu. Katakan, saya masuk dalam penyediaan-Mu Tuhan. Come on, yes. Entering into His provision. Umat Tuhan, penyediaan Tuhan tidak dapat dihentikan oleh apa yang terjadi di dunia ini. Karena itu dimasuk pada awal bulan Maret 2023 ini, saudara yang kasih. Mari kita bersepakat bahwa sumber dunia terbatas, tapi sumber dari Bapa tidak terbatas. Karena itu pagi hari ini Tuhan, sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini, kami sedang masih merenungkan kebenaran-Mu tentang masuk ke dalam penyediaan yang Tuhan sediakan. Saya berdoa supaya Tuhan alirkan pengurapan dari pikiran, perkataan, pita suara, bibir, mulut anak-Mu, tanpa ada interupsi dari kuasa gelap manapun, dalam nama Yesus. Kalau setiap orang mendengar berita ini dan mereka mengalami penyediaan yang Tuhan sudah sediakan dalam semua area dan arena kehidupan kami, tanpa interupsi dari kuasa manapun, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya 2021-2031 tanpa penyediaan supernatural, peningkatan supernatural, katakan amin. Haleluya. Oke, umat Tuhan, sebelum duduk kembali, lampu dinyalakan. Salam 2-3 orang katakan, menikmati penyediaan Allah secara supernatural. Katakan, menikmati penyediaan Allah secara supernatural. Amen. Yes. Puji Tuhan. Oke, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kita masih ada hari ini menyampaikan dan merenungkan bersama firman Allah. Hari ini kita bicara tentang penyediaan, masuk ke penyediaan Allah, persediaan Tuhan bagian yang kelima. Nah, umat Tuhan, jangan meremehkan hal kecil yang dari Tuhan. Sekali lagi, jangan remehkan hal kecil yang dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, sedikit atau yang kecil Anda miliki menjadi besar. Alkitab menerangkan kepada kita dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa, saudara? Segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amsal 23 ayat yang keempat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Dari dua kebenaran firman yang kita barusan baca, umat Tuhan, artinya kita bekerja bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah prinsip agar kita bisa masuk ke dalam penyediaan Tuhan. Saya bekerja untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kaya. Amen. Itu prinsip. Kita bekerja bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan dimuliakan, yang sedikit dan yang kecil pasti cukup dan berkelebihan. Kita akan sukses ketika anugerah ada pada kita. Kita tidak sukses karena skill kita, kemampuan kita, tapi kita sukses karena anugerah menyertai kita. Paulus berulang-ulang kali dia selalu berkata, aku cakap melakukan segala perkara, bukan karena aku, tapi Dia yang bekerja di dalam saya. Bukan kemauanku, tapi kerelaan Dia yang bekerja di dalam diri saya. Umat Tuhan, Paulus seorang yang brilian. Dia seorang, bisa disebut hari ini dia seorang filosofi
seorang pemikir yang hebat, orang yang menyusun rencana-rencana strategis, pemikir ulung pada zamannya, dan dia masuk kategori lingkaran dalam pengambil kebijakan-kebijakan di zaman itu. Dia profesor doktor hari ini, tapi Alkitab berkata dia mengakui anugerah yang bekerja di dalam dia. Sebenarnya itu contoh yang patut teladani. Umat Tuhan, jalan Tuhan itu sederhana. Dia dapat menggunakan sedikit atau yang kecil yang kita miliki untuk mensejahterakan kita. Kita mulai dari pemikiran seperti ini. Karena kalau kita punya pemikiran seperti ini, saudara yang kasih, kalau sampai kelebihan dan kelimpahan terjadi, dan memang Tuhan akan kerjakan melalui yang sedikit yang kecil, selalu berakhir dengan yang banyak dan berkelebihan. Dari yang sedikit lemah selalu berakhir dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kita lihat contoh di dalam Alkitab tentang Musa dan tongkatnya. Di dalam Keluaran pasalnya yang keempat, 2 ayat, 1-2. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepada. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tangan itu. Tidak bilang apa yang ada di otakmu, ijazahmu apa. Tapi dia bilang apa? Apa yang ada di tanganmu itu. Jawab Musa, ijazah. Jawab Musa, SK. Jawab Musa bilang apa? Uang. Musa jawab bilang apa, saudara? Apa jawab saudara? Apa yang ada pada tanganmu? Umat Tuhan, meskipun Musa merasa bahwa dia hanya memiliki tongkat di tangannya, Musa tidak merasa bahwa itu sesuatu yang dapat dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan memperhitungkan tongkat yang ada di tangannya. Mungkin Anda berkata, saya tidak ada tongkat, cuma cincin di tangan saya. Saya tidak ada tongkat, cuma sesuatu yang kecil. Umat Tuhan, Tuhan menggunakan tongkat itu untuk apa? Menimbulkan wabah di Mesir, dan bahkan dengan tongkat itu Laut Merah dibelah. Haleluya. Berarti tongkat itu memiliki kualitas yang jauh lebih unggul dari teknologi seorang insinyur yang dapat merekayasa jembatan, merekayasa jalan, merekayasa merendahkan gunung atau meratakan gunung. Tapi Musa dengan tongkatnya membelah laut. Belum ada sarjana di bawah kolong laut yang bisa membelah laut. Hanya Musa satu-satunya, saudara. Oke, saudara lihat, yang kecil melahirkan perbuatan-perbuatan besar. Ini prinsip dari Tuhan yang membuat kita bisa belajar sesuatu hari ini. Dan ketika Tuhan bertanya apa yang ada di tangan kita, itu artinya Tuhan mau melakukan sesuatu dari apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Mungkin kita memiliki di tangan kita waktu 15 menit, next slide please, follow me. Mungkin yang ada di tangan kita waktu. Mungkin yang ada di tangan kita sejemput uang atau sejumlah uang. Mungkin yang ada di tangan kita sepotong sesuatu. 1 kilogram beras atau hal yang lain. Saya tidak tahu. Tapi setiap kita minimal punya waktu. Orang miskin, orang yang tidak pernah sekolah, orang kaya dan seorang yang paling pandai pun, mereka sama-sama menerima waktu dari Tuhan. Mungkin orang miskin tidak pakai jam tangan, tapi dia memiliki jam waktu dari Tuhan. Itulah sebabnya saya pakai kata waktu. Ketika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, Dia dapat menuntun kita untuk menggunakan waktu-waktu yang bijaksana dan akan menjadi produktif dan efisien. Dengan cara apa, saudara kekasih? Memberkati kita
dan mengalami terobosan-terobosan alias percepatan-percepatan yang tidak dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang punya banyak hal. Saudara lihat dalam sekejap waktu, saudara bisa bayangkan kalau bikin jembatan saja, kira-kira upaya berapa lama dengan kekuatan fasilitas apa yang bisa menyeberangkan bangsa Israel dari pinggir laut yang satu menyeberang yang lain. Itu membutuhkan mungkin puluhan tahun, saya kurang tahu. Tapi saya pernah ada di depan Laut Merah dan saya tidak bisa membayangkan dan saya merenungkan. Saya bilang, Tuhan, kalau Musa bisa belah Laut Merah, saya tahu itu karena kemampuan dari Allah. Umat Tuhan, waktu yang Anda berikan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk menebus kembali keterlambatan, kehilangan peluang-peluang yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang kasih, waktu ketika kita berdoa 15 menit, 30 menit, 60 menit, atau waktu yang kita pakai untuk melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dengar saudara yang kasih, Anda tidak pernah buang waktu. Facebook bisa membuang waktu, internet bisa membuang waktu. Tapi ketika kita pakai untuk kepada Tuhan, 1 menit sekalipun, Laut Merah bisa dibelah. Untuk itu saudara yang kasih, coba buka tangan saudara, katakan, saya memiliki waktu dalam hidup ini. Katakan, gunakan waktumu dengan baik. Contoh yang kedua, janda dan tempayan minyaknya. Dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 1 dan 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Yang kedua, lalu jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Harusnya sudah, kalau tidak punya apa-apa ya sudah, jangan omong lagi. Kecuali, coba katakan, kecuali. Kecuali apa saudara? Sebuah puli-puli berisi minyak. Saya tidak ada 1 miliar kecuali 1.000 rupiah. Itu yang Tuhan cari, haleluya. Amin. Saya tidak punya hal yang dapat dipakai untuk diakui secara hukum ekonomi. Tetapi ketika Anda sadar, perempuan ini sadar mungkin sudah terlalu susah, terlalu stres karena suaminya mati, meninggalkan kartu kredit ada 5 saudara, mungkin Bank BRI, Bank NTT, Bank Mualaf, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat 567 di koperasi simpan pinjam, harus ingat kembali saudara yang kasih. Koperasi hujan angin kilat guntur, koperasi konde, saudara yang kasih. Dia punya utang yang banyak dan perempuan ini sudah bingung ya. Karena dia zaman dulu kalau Anda tidak bisa berhutang, tidak bisa bayar hutang, yang diambil bukan fasilitas anakmu. Makanya kedua anaknya saudara akan segera diambil menjadi budak. Sehingga dia lupa, hambamu ini tidak punya apa-apa kecuali minyak yang ada di dalam buli-buli. Ayat yang ke-5 apa dia katakan? Pergilah. Elisa menjawab, oke. Dia bilang begini, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu dan anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, apa dijawabnya? Tidak ada lagi bejana, mam. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lihat, ketika minyak itu sedikit, Elisa bilang, pergi pinjam jerigen. Di Moli Filma sama saja, bawa semuanya datang, asal bersih. Saudara lihat, ini artinya apa? Elisa sedang dipakai Tuhan untuk mendidik kepada ibu ini
bahwa harapannya tidak pernah hilang sekalipun suami yang sumber harapan sudah pergi. Saudara, ada saatnya harapan kita putus, tapi iman kita tidak pernah berakhir. Apa yang ada pada kita, saudara, terapi iman, yaitu saudara kekasih, selalu membuat tindakan-tindakan, itu terapi iman. Makanya tindakan iman. Coba katakan tindakan iman. Ketika Nabi mendengar bahwa dia punya hanya minyak di dalam satu buli-bulinya, dia tidak bilang masuk ke dalam rumah, dia bilang pergi pinjam dulu sebelah. Nah, saudara yang kasih, saya yakin saudara yang kasih, relasi yang kita bangun di sekitar kita itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi mempermuliakan Tuhan yang kita sembah. Dan ibu ini, perempuan ini, saudara kekasih, dia pergi. Dan tentu saudara kekasih, ada banyak pertanyaan karena dikatakan pergi jangan pinjam sedikit. Artinya apa saudara kekasih? Nah, kalau di RT itu saudara kekasih ada 200 rumah, dia pergi keliling semua. Dan bayangkan setiap rumah, kalau zaman sekarang mesti foto lagi, posting lagi. Lihat ini apa gerangan terjadi. Ini perempuan mau bikin apa? Melebihi mungkin. Tapi dengar saudara kekasih, ketika Anda melakukan iman, karena suara profetik hanya menunjukkan bahwa Tuhan yang berfirman setia untuk menggenapinya. Alkitab berkata selanjutnya, dia tanya, mana lagi proyek? Mana lagi utang-utang kita? Semuanya sudah tertutup. Dengar saudara kekasih, yang sedikit selalu membawa kelebihan pada akhirnya. Dalam dua cerita ini umat Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana yang sudah ada di tangan Musa, yang ada di dalam rumah dapur ibu ini, sehingga Tuhan ingin menggunakan apa yang sudah kita punya untuk menjaga kita. Amin saudara, amin. Menjaga kita dari dipermalukan, menjaga kita dari hal-hal yang mendesak kita untuk mendapatkan pemenuhan-pemenuhan, menyelamatkan kita pada hari-hari kebutuhan kita. Umat Tuhan, Tuhan mempersiapkan kita, haleluya, amin, dengan memberikan kepada kita, asalkan kita belajar untuk menghargai apa yang ada pada kita. Mungkin Anda berkata, ini rumah masih kontrakan. Sekalipun itu masih kontrakan, saya juga masih tenaga kontrakan, saya juga masih guru biasa, orang biasa, karyawan biasa, perempuan biasa, manusia biasa. Dengar saudara kasih, yang biasa tapi Tuhanmu luar biasa. Engkau biasa tapi Tuhanmu luar biasa. Bilang di kanan kiri, Tuhanmu luar biasa. Come on. Haleluya. Bilang kepada saya, yes, my God is mighty God. Saudara yang kasih, jangan pernah lupa. Itulah sebabnya saudara yang kasih, bukan hal-hal yang ada di luar kita. Katakan, bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang dalam hati saya. Itu yang Tuhan mau. Sebagaimana Tuhan melipatkan minyak yang dimiliki janda itu, Dia dapat melipat gandakan pemberian, persembahan, keuangan kita, hidup kita menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Haleluya. Bahkan saudara yang kasih, apa yang kita miliki mungkin tidak banyak, tapi dengan berkat Tuhan itu akan berhasil. Saudara yang kasih, ada banyak kisah-kisah di dalam dunia ini, dalam hidup ini. Orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa, orang yang menurut ukuran manusia tidak dapat diandalkan. Tapi saudara yang kasih, selama ada Tuhan yang diandalkan, selalu Tuhan bela kita. Contoh yang ketiga, janda dengan sedikit tepung minyaknya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 12 dan 13. Itu menjawab, Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali apa saudara? Tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian kami mau pulang
mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan bersenang-senang. Begitu? Banyak orang saudara kasih punya pandangan ini. Ini makanan yang terakhir. Dengar, bagimu yang terakhir, tapi Tuhan selalu mengawalinya. Haleluya. Dengan kata lain, masa depanmu adalah masa depan Tuhan hari ini. Your past, God's future. Masa lalumu adalah masa depan Tuhan. Amen. Itulah sebabnya saudara lihat. Saudara, mari kita tidak mengejar mencari jabatan dan harta dan peluang. Kita mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ketika kita berada dalam kehendak Tuhan, saudara lihat, dia bilang saya tidak punya roti kecuali roti itu kan dari tepung. Saudara kasih. Saudara lihat, wanita ini dia punya alasan. Tapi Tuhan bilang di kiri kanan, Tuhan tidak pernah menerima alasan kamu. Oke, coba bilang kepada saya biar saya dikuatkan. Amin. Yes. Saya tidak pernah akan diterima dengan proposal saya yang berjudul 1000 alasan saya tidak bisa. Ketika kita ajukan 1000 alasan, Tuhan kasih 1 juta alasan bahwa kita bisa. Haleluya. Semakin banyak alasan yang Anda punya, semakin Tuhan punya banyak peluang untuk membuka dan menunjukkan bahwa Dia Allah yang mampu membuat yang hidup menjadi mati, yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, ini peluang. Ada teman saya, dia bilang, Pak, saya ini hidup hanya dengan jantung 20%. Tapi dia enjoy. Dia tidak takut mati. Tapi banyak orang yang jantungnya masih 100% sudah takut mati. Dengan kata lain, hidupmu tidak ditentukan karena jantungmu 20 atau 100% bekerja. Hidup ditentukan karena engkau percaya Tuhan bekerja bagi engkau. Dia enjoy sampai sekarang. Dia melayani Tuhan. Dia hidup dengan tenang. Masih berapa persen dia bilang hidupnya? 20%. Tapi dia tidak menyiapkan peti mati, saudara guys. Dia siapkan saudara yang kasih masa depan bagi isi anak-anaknya dan jemaat yang dia pimpin. Haleluya. Ayat yang ke-13 dari 1 Raja-Raja 17. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Bilang di kiri kanan, jangan takut. Bilang kepada saya, come on. Amen. Ini berita yang sangat dibutuhkan. Dunia penuh dengan ketakutan, tapi kita jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini yang namanya the power of kemitraan. Kekuatan kuasa daripada mitra. Pulang, lakukan seperti yang kamu bilang tadi. Bikin sebuah roti, tapi kali ini bukan untuk kamu dan anakmu makan lalu mati seperti yang kamu bilang. Jangan dulu mati. Bikin kepada saya. Dia bilang apa? Kalau kamu support pelayanan saya, kamu dukung apa yang saya sedang kerjakan, 4 legasi yang saya sedang kerjakan, saya sementara bikin pelayanan ini. Anggaplah Elia itu gembala dari sebuah gereja lokal. Anggaplah Elia itu adalah penatua-penatua saudara. Amin. Amin. Dan dia bilang apa? Jangan kamu utamakan kepentinganmu. Bermitra dengan VLC, bermitra dengan visi kami yang sedang kami bikin. Bermitra dengan 4 gasi, Kupang Wise, Kupang Healthy, Kupang Prosper, Kupang Go. Mari, buatlah dulu kepada kami. Saudara yang kasih, suara profetik yang Tuhan berikan kepada kita dalam gereja Tuhan, yaitu dalam bentuk apa? Visi impian yang kita sudah kumandangkan bersama-sama. Dengan kata yang sederhana, visi yang ada Tuhan berikan dalam jemaat ini, membawa pengaruh kerajaan Allah dalam 7 gunung, pengubah kehidupan masyarakat yang diperkecil lagi dengan 4 legasi itu adalah suara profetik. Dan ketika Anda berkomitmen untuk menjadi mitra, Anda akan melihat mujizat Tuhan buat dalam hidup saudara. Saya ingat ketika anak saya mau sekolah, karena dia tahu, dia sudah berdoa 2 tahun Tuhan mau untuk dia terlibat dalam Kupang Wise.
dalam dunia pendidikan. Saya uji dia, saya tanya dia, apakah kamu mau lakukan sekolah guru? Itu karena mamamu yang mempengaruhi? Tidak, 2 tahun saya sekolah Alkitab, saya tahu ini dari Tuhan. Dan ketika dia lakukannya, ketika kita apply visa, saudara kasih, ditanya berapa ribu dolar, berapa uang yang kamu punya? Dia mesti tulis itu 0. Sekalipun 0 rupiah, 0, 0, 0, 0. Waktu satu Tuhan di depan, terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Amin. Visa 6 tahun keluar tanpa bayar, kurang dari 12 jam. Orang Australia semua berkata, kita orang Australia dan banyak teman-teman dari Amerika, dari Inggris, dari Bangladesh, beberapa negara Asia yang lain, mereka bilang, Ruth, it's a miracle. Saudara yang kasih, sekalipun Anda punya sepotong sekecil sejemput roti dan alias tepung dan minyak, tak berarti. Itulah panggilan dan harapan hidup saudara. Roti dan minyak itulah panggilan dan harapan hidup. Dan saya percaya visi VLC tidak akan pernah bangkrut. Haleluya. Tuhan menyediakan. Dan sekarang anak saya sudah menjadi guru di Australia. Berapa tahun dia melayani, mengajar di TK. Sekarang semester berikut dia mulai mengajar lagi kelas 1. Saudara kalian kasih, dari tempat ini kita berkati bangsa-bangsa. Dia bilang apa? Saudara perhatikan tadi. Buatlah bagimu dan bagi. Dengan kata lain, kalau Anda berani mengutamakan pekerjaan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam generasimu, Anda akan melihat rumahmu dibangun oleh orang lain, masa depanmu dibangun oleh orang lain. Peluang yang mungkin engkau harapkan si A, si B, tapi Tuhan pakai XL menolong engkau. Haleluya. Jadi pesan yang ketiga yang kita belajar hari ini adalah kekuatan untuk kita bermitra. Tahukah Anda, jemaat itu adalah mitra dari kita para pelayan-pelayan Tuhan, amin. Tanpa support saudara dalam doa, dalam daya, dalam dana, kita tidak bisa bikin apa-apa. Tapi ketika kau support sekalipun jumlah yang kecil, tapi dengan hati yang tulus bahwa itu adalah bagian pelayanan saya. Dengar kawan, rotimu disediakan, air minummu tidak akan kekurangan. Anda tidak akan kejar berkat. Berkat akan menantikan engkau di simpang-simpang jalan kehidupanmu. Katakan amin. Saudaraku yang kasih, saya sudah alami dalam hidup saya. Dan saya bagikan ini kepada saudara. Umat Tuhan, dia bilang begini, buatlah aku kue kecil, sepotong roti atau kue. Katakan kue kecil. Come on, slide please. Kue kecil, saudara yang kasih. Janda ini hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, tetap dia menggunakannya untuk memberikan kepada Elia sepotong. Umat Tuhan, percayalah bahwa dalam rumah Tuhan ada penyediaan bagi masa depanmu. Ada sesuatu yang istimewa tentang tindakan memberi dengan cara yang sederhana. Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana untuk memalukan yang kuat dari dunia ini. Itu slide salah total. Saya sudah kasih slide baru tapi mereka tidak perhatikan. Dengar, Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana untuk memalukan yang kuat dari dunia ini.